Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, ayyuhat talabah, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita yaitu tentang fikih kurban. Baik, seperti biasa kita sedikit memberi dulu pengantar. Sekarang ini kita berada di ambang bulan Zulqa'dah. Sudah di penghujung bulan Zulqa'dah, di ambang pintu Zulhijjah. Kapan masuk Zulhijjah? Besok. Sudah masuk hari ini menurut sebagian ya. Antum kapan Zulhijjahnya antum? Besok. Kita sama-sama dengan pemerintah besok Zulhijjahnya insyaallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? As-shaum yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun wal adha yauma tadhun. Jadi puasa itu bersama pemerintah, karena pemerintah yang mengumpulkan masyarakat untuk berjamaah bersama-sama, baik itu untuk berpuasa maupun untuk berbuka. Sama halnya dengan bulan Ramadan. Awal Ramadan siapa yang tentukan? Pemerintah. Idul Fitri siapa yang tentukan? Pemerintah. Kalau wewenang dan otoritas ini ya diberikan kepada yang berhak untuk menentukannya, tidak akan terjadi perbedaan. Inilah dinamakan, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah dinamakan al-jamaah, karena mereka tidak berpecah. Jadi mereka ya bersama jamaah. Dan ini prinsiplah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Atau Ahlul Furqah wad Dalalah? Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlul Bid'ah wal Furqah? Karena sunnah itu diidentikan dengan jamaah, sedangkan bid'ah diidentikan dengan perpecahan. Maka berkaitan dengan ini adalah wewenangnya pemerintah ya. Karena mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana di Saudi orang sudah masuk kemarin hari ini 1 Zulhijjahnya, nanti wukufnya di Arafah hari Jumat, 9 Zulhijjahnya hari Jumat, kita hari Sabtu. Bagaimana itu? Yaitu otoritas Saudi, karena Arafah di negara mereka. Padang Arafah di mana? Di Arab Saudi. Coba padang Arafah di Indonesia. Yang berwenang menentukan 9 Zulhijjah siapa? Pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia? Ya, kita berandai-andai ya. Seandainya padang Arafah, orang wukuf di Arafah dan Arafahnya ada di Indonesia, apakah Saudi yang berwenang menentukan 9 Zulhijjahnya? Tidak. Yang berwenang adalah negara setempat. Nah, karena Arafahnya di Saudi dan amalan manasik jamaah haji berkaitan dengan Arafah, ya ikut ya padang Arafah. Adapun puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Itu perlu antum tahu. Walaupun saya memberi isyarat di sini ada silang pendapat di kalangan ulama kita, seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Muhammad bin Hadi, itu ulama Ahlussunnah, ulama besar, ulama senior. Ya, tapi nuhibbuhum, kita cinta mereka, kita cinta semua ulama kita. Walakinnal haq ahabbu ilaina, akan tetapi kebenaran yang jelas bagi kita lebih kita cintai. Tentu kita mengikuti apa yang jelas bagi kita. Imam Syafi'i berkata, man istabana lahul haq la yahillu lahu an yada'ahu liqauli ahad.
Siapa yang jelas baginya kebenaran, maka tidak boleh dia tinggalkan itu kebenaran karena perkataan siapapun. Artinya banyak ulama, bahkan ya mayoritas ulama berpendapat kita mengikuti apa? Pemerintah. Dan sebenarnya dalam bab Idul Fitri mereka sependapat juga sebenarnya. Kalau kita bersama pemerintah, jadi tidak ada masalah. Jadi alhamdulillah kita semua ya ikut bersama pemerintah, dan itu adalah prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama itu bukan kemaksiatan, kemungkaran, maka taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Tapi kalau itu kemungkaran, wajib atau tidak wajib taat? Maka haram. La ta'ata fil makhluk fi maksiyati al khaliq. Tidak boleh taat siapapun dia, termasuk pemerintah sekalipun, kalau itu adalah dalam rangka bermaksiat. Baik, itu sudah selesai babnya. Yang kita ingin bicarakan adalah tentang, ya karena kita sudah mau masuk awal Zulhijjah, kita singgung sedikit ya amalan utama di awal Zulhijjah sebelum kita berbicara sedikit tentang fikihnya kurban. Ada hadis berkaitan dengan keutamaan bulan Zulhijjah. Siapa yang hafal hadisnya? Hadis Bukhari. Siapa yang hafal hadisnya? Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Yani ashar awal Zulhijjah. Qalu wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, termasuk jihad? Qal wala jihad fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah sekalipun. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhu bidzalika bi syai'. Nabi ditanya, Nabi pernah memotivasi sahabatnya untuk beramal soleh pada awal 10 Zulhijjah ini dengan sabdanya, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ashar. Tidak ada satupun hari di dunia ini secara mutlak lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya pendapat tafsir yang paling rajih dari tafsir para ulama ketika mereka menafsirkan Allah bersumpah dengan walayalin ashar wal fajar walayalin ashar, 10 hari yang dimaksud itu adalah 10 awal Zulhijjah. Itu tafsir yang paling rajih. Ada 3 tafsir situ. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Muharram, dan ada yang mengatakan 10 awal Zulhijjah. Pendapat lebih kuat itu adalah 10 awal Zulhijjah, dan akan datang penjelasannya. Ya, tidak ada satupun amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kalau dicintai oleh Allah berarti itu adalah yang paling afdal. Karena Nabi mengatakan tidak ada satupun amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Artinya apa? Itulah amalan yang paling afdal. Ya. Jadi sahabat heran dan bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, termasuk jihad sekalipun ya Rasulullah. Karena mereka tahu tentang keutamaan jihad. Tidak ada amal yang lebih utama daripada jihad. Dibilang Nabi, wala jihad fisabilillah, termasuk jihad sekalipun. Illa, Nabi memperkecualikan, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu bidzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak pulang membawa apa-apa selain nama. Artinya apa? Mati syahid. Itu baru lebih afdal. Tapi kalau dia cuma pergi jihad dan pulang lagi hidup-hidup, itu masih lebih afdal amal soleh di bulan Zulhijjah. Nah, amalan apa saja itu? Amalan soleh secara mutlak. Amalan soleh secara mutlak, termasuk di dalamnya puasa. Walaupun ada sebagian hadis yang mengkhususkan 9 hari berturut-turut, tapi hadisnya ada pembicaraan ulama di situ. Tapi kita katakan puasa adalah amalan yang paling afdal, masuk dalam keumuman hadis. Kalau begitu, puasa amalan paling dicintai oleh Allah, dan di hari yang paling dicintai oleh Allah. Kalau begitu silakan puasa di 9 awal Zulhijjah, tidak ada masalah. Cuma kalau kita katakan puasa khusus 9 awal Zulhijjah dari tanggal 1-nya, tanggal 2, tanggal 3, tidak ada dalil yang spesifik yang benar-benar disepakati oleh para ulama. Kemudian apa lagi? Ada puasa khusus, yaitu puasa Arafah. Apa kekhususannya? Puasa Arafah ini adalah kekhususan umat Islam. Beda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura itu bukan cuma umat Islam saja yang berpuasa pada hari itu.
Umat Yahudi juga berpuasa pada hari itu, tapi adalah kekhususan umat ini yaitu puasa Arafah, dan pahalanya juga lebih besar daripada puasa Asyura. Kalau puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu, kalau puasa Arafah pahalanya adalah menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi jangan sampai luput ini puasa Arafah. Ya. Kemudian amalan apa lagi? Yaitu zikir. Memperbanyak takbir di sini, dan takbir oleh para ulama dibagi dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak yaitu membaca takbir di hari-hari yang 9 ini, di awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Dia baca takbir di pasar-pasar, di jalan-jalan. Nah, itu kan gharib bagi kita kan. Tapi mestinya ini tidak gharib bagi penuntut ilmu, tidak aneh. Kenapa? Karena jelas hadisnya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya membaca takbir ini di pasar-pasar, memperdengarkan kepada ya orang-orang pasar agar mereka diingatkan dengan takbir tersebut, seperti takbir hari raya. Ini takbir mutlak namanya. Adapun takbir muqayyad, ini yang khusus di hari raya, yaitu pas hari raya Idul Adha, dan 11-nya, 12-nya, 13-nya, 14 tidak sampai tenggelam matahari. Waktu asar sampai menjelang matahari. Jadi maghribnya sudah tidak takbir lagi. Nah, terus apa lagi? Ya, amal soleh secara umum, pada umumnya amal soleh di 10 awal Zulhijjah dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, memperbandingkan, kalau ada orang sholat ya di bulan Ramadan, sholat sunnah, dan sholat di 10 awal Zulhijjah sholat sunnah, mana yang lebih besar pahalanya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bulan Ramadan berlipat ganda tidak pahala? Lipat ganda. Di bulan 10 awal Zulhijjah berlipat ganda. Sekarang pertanyaan, mana yang lebih besar pahalanya? Angkat tangan. Ya. Bulan Ramadan. Baik, itu pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang diantara ulama yang berpendapat demikian, merinci ya. Kalau malamnya afdalnya 10 akhir Ramadan karena di sana ada Lailatul Qadar. Tapi pertanyaan anak, bulan Ramadan secara mutlak kita berbicara siangnya. Ada orang sholat sunnah di siang Ramadan, kan berlipat ganda juga kalau bulan Ramadan kan. Dan sholat sunnah di siangnya Zulhijjah, mana yang lebih besar pahalanya? Antum mau jawab? Tadi antum mau jawab? Tidak jadi? Tidak jadi. Siapa yang balik bagian sini? Tidak ada yang mau angkat tangan. Tidak ada yang mau angkat tangan. Main tunjuk-tunjuk. Antum ditunjuk malah menunjuk. Tidak ada yang mau nanya. Sudahlah, untuk saya saja silver queen-nya kalau begitu. Tidak ada yang mau angkat tangan. Bila. Jawabannya adalah lebih besar sholat sunnah di bulan Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah itu jelas keutamaannya. Amal apapun itu tidak ada yang menandinginya kecuali jihad dan mati syahid. Itu aja yang menandinginya. Paham antum? Jadi antum bersedekah, antum baca Al-Quran, antum sholat sunnah, itu berlipat-lipat gandanya. Yang bisa mengalahkan pahalanya cuma pahala jihad yang sampai orang mati terbunuh dan mati syahid. Itu aja yang bisa mengalahkan ini keutamaan amalan di 10 awal Zulhijjah. Baik. Ada pertanyaan. Di bulan Zulhijjah ini terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa kurban. Peristiwa kurban ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dan Allah ganti dengan domba besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang hafal ayatnya tentang kisah tersebut? Tidak ada yang hafal. Baiklah, kalau tidak ada yang hafal, kita lanjut ke fikih kurban kalau begitu. Karena kita sudah membahas sebagian yang lain, kita sempurnakan ya kita lengkapi sisanya sekarang ya. Kita sebutkan sedikit ayatnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata,
Inni araka fil manan anni asbahuk fanzur madza tara. Wahai Ismail, saya melihatmu dalam mimpiku. Apa pendapatmu? Saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Sehingga Nabi Ismail pun disembelih dan Allah menggantinya dengan domba besar. Jadilah ini sebagai nusuk, ya, ibadah kurban yang menjadi ibadah yang disyariatkan kepada setelah beliau. Inilah ya menghidupkan syiarnya. Makanya bagi yang mampu berkurban, makruh hukumnya untuk meninggalkannya. Tidak boleh seseorang meninggalkan kurban kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, ya apa boleh buat nama saja tidak mampu. Sama dengan poligami toh. Mau tapi tidak mampu, mau bilang apa kalau tidak mampu? Tapi kalau berkorban tidak boleh bilang, tidak berkorban padahal mampu. Walaupun ada sebagian diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar meninggalkan kurban padahal mereka mampu, tapi ini permasalahan ini menunjukkan tidak wajibnya menurut pendapat sebagian ulama. Tapi untuk keluar dari khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, adalah dengan melakukannya. Karena kalau orang mampu dan tidak melakukannya, ini ya, terjatuh kepada salah satu pendapat. Ya, artinya kalau ada yang mengatakan wajib, ya kamu berdosa. Man lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta lalu dia tidak berkurban, maka tidak usah sholat Idul Adha sekalian, kata Nabi. Jadi itu ancaman, teguran dari Nabi. Tidak usah saja sholat Idul Adha sekalian. Kira-kira Nabi itu senang atau marah kalau begitu? Marah Nabi kalau mampu tapi tidak berkorban. Dan tidak perlu takut, Allah ganti itu semua. Itu tadi ayat yang kita baca. Siapa yang hafal? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu balasan minimal bagi orang yang bersedekah itu adalah 700 kali lipat. Itu balasan minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Balasan yang berlipat lagi lebih dari 700 itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Ibnu Qayyim berkata bahwa ibadah kurban jauh lebih besar pahalanya ketimbang sedekah biasa. Maksudnya begini, kalau ada orang punya harta katakanlah 2 juta, bisa beli kurban 1 tau? Lalu dia sedekahkan, dia tidak belikan hewan kurban tapi dia bersedekah ke masjid dengan uang 2 juta tersebut. Kata Ibnu Qayyim, pahalanya tidak cuma dapat pahala sedekah biasa, tapi kalau uang 2 juta ini dia belikan kepada kurban, ini pahala yang lebih besar daripada pahala sedekah itu, dan berlipat-lipat kali daripada pahala sedekah biasa tadi. Jadi memang tidak ada satupun amalan yang Allah cintai pada hari raya kurban itu kecuali apa? Berkurban. Maka jangan kita khawatir harta kita, jangan khawatir. Allah akan ganti dengan ganti yang lebih banyak. Baiklah, kita lanjutkan sedikit tentang fikih kurban ya. Kita lanjutkan tentang ketentuan hewan kurban. Kita sudah sebutkan kemarin, singgung sedikit berkaitan dengan hewan yang hanya boleh disembelih, yaitu hanya binatang ternak dari onta, sapi, kambing, ya. Kemudian domba, sapi dan kerbau ya. Sapi, kerbau itu masih satu jenis. Kemudian usianya, kalau unta minimalnya usianya 5 tahun, kalau sapi minimalnya 2 tahun, kalau kambing minimalnya 1 tahun, kalau domba minimalnya 6 bulan. Kalau kurang tidak sah kurbannya. Ini syarat yang ditentukan oleh Nabi. Jadi ibadah ini adalah tauqifiyah, sifatnya sudah paten permanen, tidak boleh melanggar ketentuan. Sama halnya seperti ada orang di zaman Nabi, dia berkurban sebelum waktunya. Sebelum orang sholat Idul Adha dia sudah sembelih kambingnya. Kata Nabi, dohi makanaha, sembelih kurban sebagai penggantinya, karena sembelihan itu dianggap sebagai sembelihan biasa. Jadi ada ketentuan kurban yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya maka dianggap itu sembelihan biasa. Kemudian berkaitan lagi dengan cacatnya yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang mau dikurbankan. Artinya tidak boleh di sini, tidak sah kurbannya kalau ada cacat yang 4. Yang pertama yaitu buta
sebelah, apalagi kalau dua. Ya, Nabi menyebut al-aura bayin auruha. Al-aura itu cacat sebelah matanya, tidak bisa melihat dengan terang. Tapi kalau dia cacat sebelah tapi masih bisa melihat, itu tidak dianggap cacat sebelah. Ya, standarnya adalah dia tidak bisa melihat sebelah, apalagi kalau dua-duanya. Yang kedua yaitu sakit yang sangat jelas sakitnya, al-maridu bayin maraduha, yaitu binatang yang jelas sakitnya. Pincang, al-arja bayin arjuha, yaitu pincang yang jelas sekali pincangnya. Dan yang kurus, yang tua renta, yang tidak ada tulang sumsumnya. 4 cacat ini ada salah satunya pada hewan kurban, maka tidak sah hewan kurbannya. Paham? Kita lanjut ke yang makruh lagi. Ya, cacat-cacat yang hukumnya tidak sampai haram atau tidak bikin kurbannya tidak sah, tapi hanya sebatas makruh, ya. Yaitu sebagian ya yang terpotong apanya? Telinganya. Giginya terpotong. Telinganya. Tanduknya patah. Kalau ada kerbau atau sapi atau kambing yang patah tanduknya, sah dijadikan kurban? Sah apa tidak sah? Sah, tapi makruh. Kalau ada yang telinganya putus satu, sah dijadikan kurban? Jawabannya sah, tapi makruh, artinya kurang nilai pahalanya. Baik. Ada lagi cacat yang tidak berpengaruh, tidak makruh hukumnya, boleh dijadikan kurban. Ya, cacat yang selain dari yang kita sebutkan tadi tentunya, seperti giginya ompong misalnya, seperti tidak ada hidungnya misalnya, ya toh? Itu tidak mempengaruhi hewan kurban. Baik. Kemudian sekarang kita berbicara tentang tuntunan penyembelihan. Pertama, syarat-syarat hewan kurban yang disembelih yaitu masih dalam keadaan hidup pastinya, ya. Kalau sudah mati, buat apa disembelih? Menyembelih bangkai. Masih hidup. Yang kedua, yang menyembelih adalah orang yang berakal, yaitu baik dia laki-laki maupun perempuan. Boleh perempuan menyembelih? Boleh perempuan menyembelih? Menurut masyarakat awam tidak boleh. Banyak masyarakat yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya perempuan menyembelih? Katanya tidak sah. Nah, itu dari mana itu? Di zaman sahabat Abu Ayyub Al-Ansari menyuruh anak perempuannya menyembelih, tidak ada masalah. Kemudian sudah balik dan belum balik, asalkan sudah mumayyiz, ya, artinya sudah bisa membedakan, ya. Kemudian dia adalah seorang muslim dan ahlul kitab. Ahlul kitab di sini maksudnya yang beragama Yahudi dan Nasrani. Boleh kita makan sembelihan Yahudi dan Nasrani? Boleh. Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Ta'am di sini sembelihan, az-zabah. Allah yang menghalalkannya, tapi itu khusus hanya untuk ahli kitab. Adapun selain ahli kitab haram. Yang dimaksud selain ahli kitab yaitu agama yang selain Yahudi dan Nasrani, misalnya agama Konghucu, agama Zoroaster, agama Buddha, Hindu dan kawan-kawannya, itu tidak boleh kita makan sembelihan mereka. Tapi di antara orang-orang musyrik yang Allah perkecualikan sembelihannya cuma 2 saja, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu nas dari Al-Quran langsung. Jangan bilang lagi, Ustaz, mereka kan menyebut nama Yesus kalau menyembelih. Antum gak usah dipermasalahkan itu, karena Allah yang menghalalkan. Selama antum tidak mendengar mereka menggandengkannya dengan nama Yesus saat menyembelih, maka itu hukum asalnya halal. Sama dengan seorang muslim misalnya, ketika antum ke pasar, apakah antum ketika makan daging sembelihan misalnya, minta antum makan Kentucky, ini daging Kentucky ini halal apa tidak ya? Tadi pas disembelih baca bismillah atau tidak ya? Nah, kalau begitu prinsip antum bisa was-was antum setiap kali makan. Bertanya dulu, ini halal apa tidak halal? Hukum asalnya selama itu disembelih oleh seorang muslim adalah halal, sampai datang yang menyelisih asal baru kita katakan haram. Misal ada orang yang mengabarkan jangan dibeli di tempat itu, dia tidak pernah sholat yang menyembelihnya, dan dia juga tidak membaca bismillah ketika menyembelih. Nah, itu baru, itu namanya apa? Menyelisih hukum asal. Ada informasi yang jelas kepada kita, itu membuat kita tenang bahwa orang ini tidak boleh dimakan sembelihan. Tapi selama dia muslim, dan kita tidak perlu mempertanyakan itu, karena hukum asalnya adalah boleh. Jadi untuk mengeluarkan dari hukum asal harus datang dengan
dalil. Ya dalilnya misalnya ya seperti tadi ada yang mengabarkan misalnya seperti itu. Paham ya? Kemudian syarat alat untuk menyembelih, yang pertama menggunakan alat pemotong ya, baik itu besi maupun yang selainnya ya. Yang penting dia tajam ya. Kemudian tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Kemudian adab menyembelih hewan ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz zibha wa idza qataltum fa ahsinul qitla wal yurih ahadukum zabihatahu. Itu adabnya disebutkan oleh Nabi, apabila kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik, dan dia hendaknya membuat ya binatang sembelihnya itu tidak takut, menjadi tenang, nyaman. Jangan sembelih di hadapan temannya. Jadi untuk menyembelih, taruh teman-teman yang belum disembelih di tempat yang lain. Jangan sampai dia stres melihat temannya disembelih. Itu di antara adabnya. Jangan antum bawa yang belum disembelih di hadapan yang disembelih. Dia belum disembelih tapi dia sudah ketakutan. Kambing juga bisa stres, hewan juga bisa stres, sama kayak manusia. Tapi kalau dia tidak melihat temannya disembelih, maka ketika disembelih aman-aman saja. Makanya itu di antara adab yang perlu juga diperhatikan. Kemudian selain itu juga perlu diperhatikan adalah apanya? Alat persembelihannya. Jangan dengan yang tidak tajam, itu menyiksa hewan. Baik. Kemudian ketika menyembelih disyariatkan membaca doa ya. Membaca doa bismillah Allahu akbar, hadza minka walaka. Atau kita bilang hadza minka walaka anni. Ya Allah, ini darimu, hewan kurban ini darimu, walaka, dan untukmu, bukan untuk selainmu, untukmu. Anni, kalau yang berkorban adalah saya. Kalau yang berkorban orang lain, kalau kita cuma diperintahkan sebagai tukang potong saja, sebutkan nama yang berkorban. An fulan misalnya, siapa namanya? Wa an ahli baitihi, sebutkan keluarganya. Bila jika kita berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min fulan misalnya, tidak ada masalah. Baik. Kemudian adab yang lain atau permasalahan fikih yang lain berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah fikih yang lainnya, yaitu hukum kurban bagi khusus untuk orang yang meninggal, khusus untuk orang yang sudah meninggal. Paham? Antum paham tidak masalahnya ini? Ada orang meninggal, dikhususkan berkurban untuk dirinya, padahal dia sudah meninggal. Boleh apa tidak boleh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada rinciannya. Hah? Boleh? Boleh atau tidak boleh ini? Boleh. Kalau diikutkan. Kalau tidak diikutkan, dia secara khusus boleh atau tidak? Baik. Sebagian ulama mengatakan mengkhususkan mayit untuk berkurban tanpa ada wasiat hukumnya haram, bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan syariatnya dari Nabi. Tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nabi meninggal Khadijah, meninggal Hamzah pamannya, meninggal anak-anaknya yang lain, banyak sahabatnya yang lain yang meninggal yang dekat dengan beliau. Tapi tidak ada satupun riwayat beliau mengkhususkan kurban untuk mereka. Sahabat pun tidak ada diriwayatkan dari mereka mengorbankan khusus untuk mayit mereka yang sudah meninggal. Maka kita katakan berkurban secara khusus untuk mayit tidak ada nasnya, dalilnya. Tapi sebagian ulama Hambali memperbolehkannya karena alasannya kias, analogi. Tapi analogi atau kias ini menyelisih hukum asal, maka kita katakan yang rajih, yang kuat, hukumnya tidak boleh. Karena kita berkata hukum ibadah itu tauqifiyah. Jadi kalau ada contoh barulah kita kerjakan, kalau tidak maka kita tidak perlu repot melakukannya. Kalau andai kata itu disyariatkan, tentulah Nabi sudah mencontohkannya kepada kita. Terus kalau seandainya ada wasiat, barulah kita katakan disyariatkan untuk menjalankan wasiat tersebut. Kalau misalnya dia bilang, "Nak, tolong kurbankan ibu nanti ya di bulan Idul Adha nanti," tahu-tahu dia meninggal.
Nah, dilihat dari kondisi. Kalau seandainya si anak ini mampu menjalankan wasiat, ada kelebihan hartanya, maka dia diperbolehkan mengkhususkan untuk ibunya yang sudah meninggal. Apalagi kalau memang ibunya sudah menyiapkan hartanya untuk berkurban, dia sudah sisihkan hartanya untuk berkurban dan tidak perlu lagi diambil dari harta alwarisnya, maka itu lebih diwajibkan lagi. Kenapa? Karena menunaikan apa? Wasiat. Dan yang ketiga, dia dikurbankan tapi nebeng, dia tabi, ngikut, bukan dia asal. Misalnya antum punya nenek sudah meninggal, kakek sudah meninggal, atau ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal misalnya, antum mau berkurban, maka antum berkurban untuk diri antum dan keluarga antum dan orang tua yang sudah meninggal. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Maka Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Beliau berkurban untuk dirinya, keluarganya, dan diantara umat yang tidak bau, yang tidak mampu berkurban, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Maka tidak ada masalah kalau seandainya mayit itu tabi bagi orang yang hidup, dia mengikut saja. Bagi orang yang hidup maka tidak mengapa. Sekarang siapa yang bisa merinci secara cepat 3 rincian ini? Bagi kurban, hukum kurban bagi mayit secara cepat. Tidak ada. Gimana ini? Hah? Masa tidak bisa? Silakan. Pertama, kalau sebagai bukan wasiat itu bid'ah. Kedua, kalau wasiat itu boleh digunakan. Dan ketiga, kalau diikutkan itu boleh juga. Nah, Masya-Allah. Tafadhal. Simpel sekali. Jadi kalau ada bertanya sama antum, Ustaz apa hukumnya kalau saya ikutkan orang tua saya yang sudah meninggal dengan kurban? Antum jawabannya apa? Dia tidak bilang wasiat, tidak ada wasiatnya. Dia bilang, bolehkah saya mengikutkan orang tua saya dengan kurban? Yang kedua bertanya lagi, Ustaz bolehkah saya berkurban untuk orang tua saya? Sama jawabannya, apa beda? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Mengkhususkan. Jadi kalau dia ikut dengan dia, boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau dia kurbankan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ta'al. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang berikutnya adalah berkaitan dengan pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban ini sering juga dipertanyakan ya, karena memang banyak masyarakat yang tahunya bahwa kurban itu dibagi apa? Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk disedekahkan untuk orang yang tidak mampu, dan sepertiga lagi untuk hadiah. Ya terserah mau dia hadiahkan ke siapa, orang kaya atau orang non muslim. Nah, sebenarnya pembagian seperti ini sifatnya luas, longgar. Artinya apa? Kalau mungkin tidak sampai sepertiga pun tidak ada masalah. Inilah fatwa Lajnah Daimah, karena memang nas secara khusus sepertiga itu tidak kuat. Jadi kalau seandainya dia mau sedekahkan semuanya pun tidak ada masalah. Memang daging kurban untuk Allah. Itu makanya nanti itu akan membuat kita menyeret kita ke pembahasan lain, yaitu hukum menjual sebagian dari hewan kurban. Karena ini adalah hewan kurban, berarti dia hanya untuk Allah, tidak boleh dijual. Lalu apa hukumnya menjual daging kurban? Atau menjual bagian dari hewan kurban seperti menjual kulitnya? Boleh apa tidak boleh? Kalau dijual apa hukumnya? Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Ada hadisnya. Kalau dia jual bagian dari hewan kurbannya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Ya cocoknya tidak boleh, tapi hukumnya sah atau tidak sah kurbannya? Sah apa tidak sah kurbannya? Tidak sah. Antum jangan berani bilang tidak sah kalau tidak punya dalil. Ada dalilnya antum? Ada dalilnya antum?
Siapa yang bilang tidak sah? Ayo. Coba jangan berani-berani bilang tidak sah ya. Nanti orang kan pasti bertanya, Ustaz apa dalilnya tidak sah? Nah, harus pakai dalil. Ada dalil? Silakan. Ya. Coba besarkan suaranya. Maju. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita membagi-bagi sembelihan unta kurban, bahkan daging dan kulit, dan agar aku memberikan tukang potong darinya. Dia berkata, kami memberinya dari kami. Yang paling terakhir coba ulangi. Paling terakhirnya. Cepat. Untuk membagi-bagikan sembelihan unta kurban. Ini hadis Ali, jazakallahu khair. Ta'al. Antum nyontek. Tidak apa-apa, silakan. Jadi ada dua hadis yang melarangnya. Itu hadis Ali yang dibacakan oleh teman antum tadi, bahwa Nabi ketika diperintahkan oleh Nabi yang menyembelih kurban dan membagikan seluruhnya dan tidak boleh menjadikan itu bagian dari upah sembelihan. Dan hadis yang kedua, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki berkata bahwa siapa yang menjual daging menjual kulit sembelihannya atau kurbannya, fala udhiyatalah, artinya tidak sah hewan kurbannya, dianggap sembelihan biasa. Tapi Imam Abu Hanifah menyelisih ini, tapi nas bersama mayoritas. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak sah. Jadi tidak boleh orang menjual sedikit pun bagian dari hewan kurbannya. Kita biarkan azan dulu. Siapkan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kalau tidak ada juga tidak ada masalah. Ini sudah ada pertanyaan masuk.
Baik. Sampai di mana kita tadi? Dilarang apa? Memperjualbelikan apa? Ya, daging kurban. Jadi kalau tukang jagalnya bagaimana cara memberi upahnya? Dibayar secara khusus ya, tidak dijadikan itu sebagai upah yang daging kurbannya. Baik. Apakah panitia dapat jatah khusus? Ya, panitia maksudnya mewakili pemilik kurban. Hah? Boleh dia apa? Ambil bagian kurban atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia cukup diberi apa? Upah. Baik. Kita ada pertanyaan di sini. Jika suami berkurban, apakah istri dan anak berlaku juga hukum kurban? Maksudnya tidak potong kuku dan rambut. Baik. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah keluarga. Jadi cukup kepala keluarga saja yang berkurban, maka itu mencukupi pahalanya untuk satu keluarganya. Dan satu keluarganya ini memiliki dua syarat. Yang pertama itu ada masih dalam satu keluarga yang tinggal bersama. Yang kedua adalah salah nafkah, dia dinafkahi oleh kepala keluarga tersebut. Jadi dua syaratnya. Nah, selama dia dalam keluarga ini, maka dia masuk ya dalam kategori pahala kurban yang dikurbankan oleh kepala keluarga tersebut. Jadi kalau suaminya misalnya berkurban, apakah anak dan istrinya atau keluarganya harus juga menahan diri dari potong rambut dan kuku? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini adalah masalah yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang dilarang memotong kuku dan rambut hanyalah yang berkurban, yaitu kepala keluarganya saja. Dulu sebelum saya paham masalah puasa Arafah, pada waktu itu saya melakukan ibadah haji, saya tetap melakukan puasa Zulhijjah. Maksudnya puasa Arafah pada saat orang wukuf maksudnya. Apakah puasa saya sah karena lagi melakukan ibadah haji? Puasa Arafah itu disyariatkan bagi orang yang tidak haji. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang haji melakukan puasa Arafah? Jawabannya tidak dianggap. Dan dia sebenarnya ada hikmahnya kenapa Nabi melarang jamaah haji untuk apa? Untuk tidak puasa pada hari tersebut, yaitu pada saat 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Hikmahnya adalah agar mereka memiliki apa? Kekuatan untuk berdoa seharian penuh, mulai dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Itulah amalan yang paling utama bagi orang haji di 9 Zulhijjah. Dan Allah maha luas rahmatnya, sehingga keutamaan yang besar itu bukan hanya bagi yang haji. Mereka memiliki keutamaan, yaitu Allah pada saat hari Arafah itu turun ke langit dunia dan membanggakan orang yang wukuf di Arafah itu kepada para malaikatnya. Itu keutamaan yang sangat besar, dan doa mereka pada saat itu mustajab. Dan itu salah satu tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya untuk kekuatan mereka dilarang oleh Nabi berpuasa. Tapi di antara rahmat Allah dan luasnya pahala Allah, itu bukan hanya untuk orang yang haji. Yang tidak haji ternyata masih dapat keutamaan hari Arafah, hari 9 Zulhijjah itu, yaitu apa? Berpuasa Arafah. Ahtasibuha yukaffir sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha. Ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi tidak perlu dia puasa, kalaupun puasa dia tidak dianggap puasanya. Misal ada dua kakak yang tinggal beda rumah tapi satu dapur. Mana ini maksudnya? Dua rumah beda kakak tapi satu dapur. Tahu dulu, dipahami baik-baik dulu.
Hanya satu nama kakak yang berkurban. Apakah kakak yang satu juga sudah termasuk dalam kurban tersebut? Itu tadi yang 2 syarat yang kita sebutkan. Kakak yang beda rumah ini tapi satu dapur, apakah nafkahnya ditanggung oleh kakak yang berkurban ini? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau iya, berarti dia masuk ke dalam satu kakak sebenarnya, cuma beda rumah aja. Mungkin kalau satu rumah tidak cukup toh tempat kamarnya misalnya, sehingga perlu dibikin menjadi 2 rumah, tapi pada hakikatnya adalah satu rumah karena makannya semuanya ditanggung oleh satu kakak. Tapi kalau seandainya masing-masing menanggung uang belanjanya atau uang kebutuhannya, maka dihitung adalah dua kakak. Saya kira itu ya, jelas ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, masih ada. Ustaz, Anda punya kebiasaan di keluarga patungan membeli satu ekor sapi dari 7 bagian, jadi sepertujuh ya. Ana dan ibu Ana masuk patungan membeli. Ayah Ana sudah meninggal. Bagaimana hukumnya Ustaz? Keluarga Ana yang lain dari om dan tante, kerabat serta kakak pertama Ana yang sudah berkeluarga. Maksudnya ini mengambang ini soalnya ini. Dah sampai soalnya. Apa yang ditanyakan ini? Ana punya kebiasaan di keluarga untuk patungan membeli 1 ekor sapi dari 7 bagian. 1 ekor sapi, patungan membeli 1 ekor sapi. Berarti ini yang dikorbankan 1 ekor sapi untuk 1 keluarga. Ini yang Ana pahami. Dari 7 bagian. Ini lagi Ana tidak paham. Maksudnya apa ini dari 7 bagian? Ana dan ibu Ana masuk patungan membeli. Apakah yang dimaksud ini dia patungan sama tantenya dan kerabatnya dan omnya membeli 1 ekor sapi sehingga mereka berkongsi dalam ini dengan 7 urunan, itu maksudnya kah atau bagaimana ini? Ana tidak terlalu paham soalnya. Ustadz, apa hukumnya jika transaksi kerbau kita korban ya? Ustadz, apa hukumnya jika transaksi kurban kita terjadi pelanggaran? Apakah korbannya tetap sah atau tidak atau batal? Dan pelanggaran apa yang sering terjadi dalam transaksi? Ya, tanya Ana lagi. Ini yang bertanya bilang kalau terjadi pelanggaran. Ini Ana baru mau bertanya, pelanggaran apa itu yang dimaksud? Terus ditanya lagi, pelanggaran apa yang sering terjadi dalam transaksi kurban? Ana tidak tahu pelanggaran apa. Transaksi apa yang dimaksud ini, pelanggaran seperti apa? Adakah misalnya ketika dia membeli kurban dan dia dibohongi misalnya? Itu yang berdosa jelas yang berbohong. Tapi kalau sudah menjadi miliknya itu kurban, sah kurbannya, tidak ada masalah walaupun terjadi misalnya ditipu dia pada saat membeli kurban misalnya. Makanya ini tidak jelas juga pertanyaannya. Apa hukumnya hasil kurban yang dimasak oleh panitia kurban? Ini yang kita barusan bahas, bahwa panitia kurban tidak berhak mengambil hewan kurban karena bukan haknya itu kurban. Kecuali pertama, kenapa tidak berhak? Timbul pertanyaan, kenapa tidak berhak? Karena hewan kurban itu bukan miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh memasak hewan kurban itu kalau dia dapat jatah dari sahibul kurban, pemilik kurban. Jadi dia sama dengan yang lainnya. Ketika sahibul kurban setelah kurbannya selesai disembelih, ditangani dan dia bagi-bagikan ke orang dan diantaranya panitia korban, maka dia berhak, itu sudah miliknya karena dia sama aja dengan yang lainnya. Tapi kalau secara khusus karena dia adalah panitia, maka ini tidak boleh karena itu bukan haknya dalam hal ini. Karena kurban ini murni untuk Allah, dan kalau untuk Allah artinya itu seperti aturan yang kita telah sebutkan tadi. Saya kira sudah cukup tadi ya. Wallahu taala alam. Silakan kalau masih ada. Ya. Bagaimana hukumnya menjual daging kurban dari orang yang menerima kurban? Misalnya kita pemilik kurban, kita bagi-bagikan hewan kurban. Nah, ternyata orang yang dibagikan kurban ini mungkin sudah terlalu banyak, dia dapat jatah kurban, ya sudahlah, saya jual saja. Apa hukumnya itu? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak? Kenapa boleh? Kan kita bilang jadi tidak boleh menjual daging kurban. Haknya. Berarti tadi salah.
Yang tadi apa? Yang tadi, yang tidak boleh menjual daging kurban. Siapa yang menjual kulit kurbannya kata Nabi, maka tidak sah kurbannya. Nah, itu apa itu? Itu yang sahibul kurban. Jadi harus dipahami baik-baik ya. Yang dilarang oleh Nabi menjual daging kurban siapa? Sahibul kurban, pemilik kurban, karena dia sudah kurbankan ini hewannya untuk Allah. Adapun yang menerima kurban yaitu orang yang bukan berkurban, dia sudah berhak jadi miliknya, jadi haknya, terserah mau dia makan, mau dia jual, itu sudah menjadi haknya dia. Sama aja dengan zakat fitrah atau zakat fitrah. Ketika orang miskin misalnya dapat beras zakat fitrah, boleh dia jual. Misalnya dia tidak mau uang, dia tidak mau beras, sudah banyak sekali beras zakat fitrah dia dapat, kemudian dia jual sebagian berasnya, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Dan itu tidak ada perbedaan juga di kalangan para ulama kita. Jadi harus dibedakan ya. Kalau pemilik kurbannya itu yang dilarang. Tapi kalau orang yang menerima kurban tidak ada masalah. Mau dia jual, mau dia sambal, terserah dia. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk beramal di 10 awal Zulhijjah ini, dan memberikan kita kelapangan untuk berkurban, dan memberikan kita termasuk mendapatkan pahala orang-orang yang berkurban. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.